Apa yang akan kamu pikirkan jika ada sebuah buku yang mengklaim berisi rahasia kekuatan Musa, bukan sebagai nabi, tetapi sebagai pengendali hukum alam dan makhluk gaib? Sebuah buku yang tidak pernah masuk Alkitab, tidak diakui gereja, namun beredar luas selama ratusan tahun di dunia magis dan okultisme. Inilah kisah The Sixth and Seventh Books of Moses, salah satu Grimora paling kontroversial dalam sejarah Barat. Buku ini tidak hanya ditolak, tetapi secara aktif dikecam dan dianggap berbahaya oleh gereja Kristen. Namun anehnya, justru karena dilarang, pengaruhnya menyebar lebih luas ke seluruh dunia. The Sixth and Seventh Books of Moses adalah sebuah Grimora atau buku sihir yang muncul di Eropa pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Buku ini mengklaim dirinya sebagai kelanjutan rahasia dari 5 kitab Musa yang dikenal dalam Perjanjian Lama. Namun klaim tersebut tidak pernah didukung oleh tradisi Yahudi maupun Kristen. Nama Musa digunakan untuk memberi otoritas spiritual pada teks yang sebenarnya disusun jauh setelah masa Musa. Karena itu, secara akademis, buku ini dikategorikan sebagai pseudepigrapha, karya dengan penulis palsu. The Sixth and Seventh Books of Moses bukanlah sebuah kitab dengan alur cerita yang jelas, melainkan kumpulan teks ritual, simbol, dan instruksi yang terasa lebih seperti manual rahasia daripada tulisan keagamaan. Saat membuka halaman-halamannya, pembaca tidak diajak untuk memahami makna moral atau hukum ilahi, tetapi diarahkan untuk mengikuti prosedur demi hasil tertentu. Buku ini tidak berbicara tentang keselamatan jiwa, melainkan tentang bagaimana manusia dapat memengaruhi realitas di sekitarnya. Strukturnya terputus-putus, seolah disusun dari banyak sumber yang berbeda, lalu disatukan tanpa narasi penghubung. Inilah ciri khas Grimorium, dan sejak awal buku ini tidak pernah menyembunyikan jati dirinya sebagai teks praktik. Bagian paling mencolok dari buku ini adalah deretan segel magis, diagram geometris yang diklaim menyimpan kekuatan ilahi. Segel-segel ini biasanya terdiri dari lingkaran, garis, dan huruf-huruf misterius, seringkali tanpa penjelasan rasional. Dalam konteks buku ini, segel bukan simbol keindahan, melainkan alat operasional. Setiap segel dipercaya berfungsi sebagai kunci metafisik, penghubung antara manusia dan kekuatan tak terlihat. Kesalahan menggambar satu garis saja diyakini dapat membuat ritual gagal atau berbahaya. Salah satu aspek paling kontroversial dari The Sixth and Seventh Books of Moses adalah penggunaan nama-nama Tuhan secara eksplisit dan berulang. Nama-nama seperti YHWH, Adonai, Elohim, dan El Shaddai muncul bukan sebagai doa, tetapi sebagai formula dalam beberapa bagian. Nama Tuhan ditulis berlapis-lapis, digabung, atau dimodifikasi menjadi bentuk rahasia. Buku ini juga menyebut nama-nama malaikat seperti Michael, Gabriel, Raphael, dan Uriel sebagai entitas yang dapat diperintah. Hubungan manusia dengan Tuhan dalam buku ini bukan relasi penyembahan, melainkan relasi kendali. Di luar nama Tuhan dan malaikat yang sudah dikenal, The Sixth and Seventh Books of Moses juga memperkenalkan lapisan lain dari dunia spiritual yang jauh lebih kabur dan tidak terdefinisi. Buku ini berbicara tentang entitas yang tidak memiliki kisah penciptaan, tidak memiliki narasi moral, dan tidak tercatat dalam kitab suci resmi. Entitas-entitas ini muncul hanya sebagai nama, fungsi,
dan efek tanpa asal-usul yang jelas. Beberapa disebut sebagai penjaga, bukan penjaga iman, tetapi penjaga arah, batas, dan wilayah metafisik. Ada entitas yang dikaitkan dengan timur, barat, utara, dan selatan. Seolah dunia spiritual dibagi seperti peta. Pembagian ini mengingatkan pada sistem kosmologi magis, bukan kosmologi religius. Entitas-entitas tersebut tidak digambarkan sebagai baik atau jahat, melainkan sebagai kekuatan netral. Mereka diperlakukan seperti hukum alam, bukan pribadi dengan kehendak bebas. Jika prosedur diikuti dengan benar, maka respons diharapkan terjadi. Buku ini berulang kali menekankan ketepatan simbol, waktu, dan urutan, bukan kemurnian niat. Beberapa entitas dikaitkan dengan unsur alam, api, air, udara, dan tanah. Namun unsur-unsur ini tidak dipahami secara filosofis, melainkan secara operasional. Api berarti daya transformasi, air berarti perubahan, udara berarti pengaruh, dan tanah berarti kestabilan. Semua entitas ini ditempatkan dalam sistem kerja, bukan sistem kepercayaan. Buku ini juga menyebut kekuatan-kekuatan yang hanya digambarkan melalui efeknya. Tidak ada cerita tentang siapa mereka, hanya apa yang mereka lakukan. Beberapa dikaitkan dengan penghalang spiritual, pelindung tak kasat mata dari bahaya. Yang lain diasosiasikan dengan pembukaan jalan, mempercepat peristiwa, atau mematahkan hambatan. Entitas-entitas ini tidak dipanggil melalui doa, tetapi melalui kombinasi simbol dan suara. Dalam konteks buku ini, suara bukan bahasa, melainkan alat. Pengucapan dianggap sebagai getaran, bukan. Karena itu, banyak nama terdengar asing dan tidak manusiawi. Nama-nama tersebut tidak dimaksudkan untuk dipahami, tetapi untuk diaktifkan. Buku ini tidak pernah menjelaskan konsekuensi psikologis atau spiritual dari pemanggilan tersebut. Tidak ada peringatan moral, tidak ada batas etika. Semua entitas diposisikan sebagai bagian dari mekanisme kosmos. Jika mekanisme itu dipelajari, maka ia bisa digunakan. Manusia dalam buku ini bukan penyembah, tetapi operator sistem gaib. Inilah pergeseran paling radikal yang ditawarkan buku ini. Karena dunia spiritual tidak lagi bersifat sakral, melainkan fungsional. Buku ini tidak berhenti pada teori, tetapi menawarkan ritual yang sangat spesifik. Beberapa ritual bertujuan untuk perlindungan diri dari bahaya fisik dan spiritual. Ritual lain difokuskan pada kekayaan, pengaruh sosial, dan kemenangan atas musuh. Bahkan ada klaim bahwa ritual tertentu dapat mengubah kondisi alam. Dalam semua ritual ini, aspek etika hampir tidak pernah dibahas. Meskipun menggunakan nama Musa, tidak ada bukti sejarah atau teologisis bahwa Musa menulis buku ini. Para sejarawan sepakat bahwa buku ini disusun jauh setelah era Alkitab. Penulis aslinya tidak diketahui, kemungkinan lebih dari satu orang. Buku ini adalah hasil kompilasi pengetahuan okultisme Eropa. Nama Musa hanyalah simbol otoritas spiritual. By the 6th and 7th Books of Moses muncul ke publik pada akhir abad ke-18. Edisi paling terkenal diterbitkan di Jerman pada tahun ke-1849. Editor utamanya adalah Johann Schaebel, seorang pengumpul teks esoterik. Eropa saat itu sedang mengalami konflik antara rasionalisme dan mistisisme. Buku ini lahir dari kegelisahan zaman tersebut. Gereja Kristen menolak buku ini sejak awal kemunculannya. Alasannya bukan hanya karena sihir, tetapi karena penyalahgunaan nama Tuhan. Dalam doktrin Kristen, nama Tuhan tidak boleh digunakan untuk manipulasi. Buku ini dianggap
mengajarkan kesombongan spiritual, karena manusia ditempatkan sejajar dengan kekuatan ilahi. The sixth and seventh books of Moses tidak pernah masuk kanon Alkitab. Ia dikategorikan sebagai teks berbahaya dalam beberapa periode. Buku ini masuk daftar bacaan terlarang. Membacanya saja bisa dianggap dosa berat. Larangan ini justru memperkuat daya tariknya. Meskipun dilarang di Eropa, buku ini tidak pernah benar-benar lenyap. Ia menyebar ke Amerika dan Karibia. Di sana, buku ini diadaptasi ke dalam praktik hoodoo dan folk magic. Nama Musa tetap digunakan, tetapi maknanya berubah total. Buku ini bertahan bukan sebagai kitab suci, melainkan simbol pengetahuan terlarang. The sixth and seventh books of Moses bukan sekadar buku terlarang, tetapi jejak obsesi manusia terhadap kekuatan yang melampaui iman. Ia ditolak oleh gereja, disembunyikan oleh sejarah, namun terus dicari oleh mereka yang ingin menguasai yang tak terlihat. Pertanyaannya bukan apakah isi buku ini benar, tetapi mengapa manusia begitu terobsesi mempercayainya. Karena di balik setiap kitab terlarang selalu ada ketakutan dan harapan yang sama. Jika kamu ingin memahami lebih banyak rahasia buku-buku terlarang yang tidak pernah diajarkan secara terbuka, pastikan kamu menonton video lainnya di channel ini. Like video ini jika kamu ingin pembahasan lanjutan tentang Grimorium dan manuskrip terlarang. Subscribe agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah yang sengaja dihapus dari sejarah resmi. Karena tidak semua pengetahuan diciptakan untuk diketahui semua orang, dan beberapa rahasia hanya bertahan dalam bisikan buku terlarang.